Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik, ketemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, masih ingat ya, materi kita masih seputaran pendudukan Jepang di Indonesia. Di awal pertemuan ataupun di awal semester kemarin, kita sudah bahas bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia, yang mereka awalnya menyatakan sebagai saudara tua daripada Indonesia, seperti itu ya kan. Kemudian kita bahas di video pembelajaran pekan lalu itu organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Nah, hari ini kita bahas bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap Jepang. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kita tahu bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia awalnya itu sangat dieluk-elukan, ya kan, sebagai penolong daripada kolonialisme Belanda pada masa itu di Indonesia. Nah, ternyata lambat laun, lama-kelamaan, Jepang mulai memperlihatkan wajah aslinya, mulai memperlihatkan bagaimana aslinya mereka gitu, dengan melakukan kebijakan ataupun menerapkan kebijakan-kebijakan yang akhirnya itu sangat-sangat menyengsarakan rakyat Indonesia pada masa itu. Nah, oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Nah, keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah Indonesia merupakan akibat dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tujuannya adalah menarik simpati sehingga rakyat tidak melakukan perlawanan. Nah, ini awal mulanya. Awal mulanya mereka berusaha mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Nah, banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi romusa. Nah, tahukah kalian apa itu romusa? Ya, romusa adalah sebutan untuk orang-orang yang dipekerjakan sebagai buruh secara paksa oleh Jepang ketika menduduki Indonesia. Jadi, rakyat Indonesia itu dijadikan sebagai buruh secara paksa, ya. Bahkan ada yang tidak diberi imbalan gaji, hanya diberikan makan sekedarnya saja. Makanya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ini banyak rakyat Indonesia yang meninggal dunia, ataupun banyak romusa yang meninggal dunia pada masa itu karena kelaparan, seperti itu ya kan. Mewabahnya penyakit pada masa itu, dengan mereka harus bekerja berjam-jam tetapi tidak sesuai gaji yang diterima mereka ataupun makanan yang diterima mereka, sehingga banyak rakyat yang meninggal dunia, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi ya, ataupun salah satu gambar yang memperlihatkan bagaimana rakyat Indonesia yang dijadikan romusa oleh Jepang. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, rel kereta api yang ada mungkin di sekeliling kita ataupun khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ternyata itu adalah hasil daripada pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia ataupun yang disebut romusa pada masa pendudukan Jepang. Ya, mereka dipaksa untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut dengan jam kerja yang sangat tinggi, namun tidak diberikan imbalan yang sepantasnya ataupun tidak sesuai dengan keringat yang dikeluarkan oleh orang-orang Indonesia pada masa ini. Nah, itu tadi makanya muncul wabah, kemudian banyak mati karena kelaparan, seperti itu. Nah, tapi apakah masyarakat kita diam saja? Tentu saja tidak. Bangsa kita kemudian mencoba untuk membuat berbagai siasat untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sesuai dengan judul kita pada hari ini, yaitu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Jadi, sederhananya, Jepang masuk ke Indonesia, kemudian mengeluk-elukan, ya kan, mereka berhasil mendapatkan simpati rakyat, namun lama-kelamaan mereka mulai menyengsarakan rakyat, dan kita mulai sadar nih. Nah, mulai muncullah perlawanan terhadap Jepang yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Nah, mulailah bangsa kita dengan strateginya melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang
Masih ingat ya, pekan sebelumnya kita sudah membahas organisasi-organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Ada organisasi dalam bidang militer, gitu ya kan? Kemudian dalam bidang sosialnya. Nah, jadi kalau organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang ini adalah organisasi-organisasi resmi. Tuh. Kemudian perlawanannya melalui gerakan-gerakan bawah tanah. Jadi kalau gerakan-gerakan bawah tanah ini adalah bentuk perlawanan rakyat Indonesia yang sembunyi-sembunyi. Nah, walaupun bentuk perlawanannya berbeda ya, ada yang melalui organisasi yang dibentuk Jepang, ada yang melalui gerakan-gerakan bawah tanah, akan tetapi tujuan dan cita-cita perjuangan mereka tetaplah sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, tahukah kamu, perjuangan melalui organisasi merupakan jalan damai yang ditempuh untuk menghindari korban jiwa dari rakyat. Namun ternyata perjuangan melalui organisasi ini tidak berhasil. Nah, kemudian dilakukanlah perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perlawanan menggunakan senjata. Beberapa tokoh memiliki semboyan, cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Awalnya kan dilakukan melalui organisasi, melalui jalan damai, namun tidak memperoleh hasil yang seperti diharapkan. Maka muncullah gerakan-gerakan bawah tanah. Maka muncul semboyan cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ya, mereka menganggap perlawanan bersenjata akan lebih cepat mewujudkan kemerdekaan. Nah, oke, ini ada sebuah video ya yang dibuat dalam rangka karnaval yang ke-72 pada tahun 2017. Ini adalah film parodi yang mengingatkan kita bagaimana perjuangan nenek moyang kita yang dijadikan Romusa pada masa pendudukan Jepang. Oke, kita lihat ya. Nah, yang jelas, penderitaan rakyat tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan. Bahan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Nah, gelandangan di kota-kota besar semakin tumbuh subur, seperti di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Nah, hal tersebut tercermin dalam video parodi ini. Ya, bisa dilihat mereka menggunakan pakaian dari karung goni, saking kan tidak adanya bahan pakaian. Seperti itu. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang dibandingkan pemerintahan kolonial Belanda. Walaupun kalau kita lihat, pendudukan Jepang di Indonesia hanya beberapa tahun, hanya 3,5 tahun. Sangat jauh dibandingkan dengan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, ya, yang sampai ratusan tahun. Namun Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempetai. Siapakah Kempetai itu? Kempetai adalah polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para Kempetai tersebut. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp itu dapat kita temukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Oleh karena itu wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan. Nah, nanti kita akan bahas nih perlawanan-perlawanan apa saja yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Oke, langsung saja. Kita bahas di sini ada 4 perlawanan ya. Yang pertama, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di Aceh. Lalu yang kedua, perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Dan yang terakhir, perlawanan di Blitar.
yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh PETA. Oke, langsung saja yang pertama, perlawanan di Aceh. Nah, ini kita bahasnya singkat saja ya, perlawanan-perlawanannya. Nah, Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk menjadi Romusa tadi. Nah, akibat hal itu pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chot Plieng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Plieng, dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sumawe. Namun, pada serangan ketiga ternyata Jepang berhasil merebut wilayah Chot Plieng dan Tengku Abdul Jalil ya, pemimpin pada penyerangan pertama dan kedua tadi berhasil ditangkap oleh Jepang sehingga beliau gugur di tempat saat sedang beribadah. Nah, itu perlawanan di Aceh. Kemudian perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya. Singaparna, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikere. Nah, masih ingat apa itu Seikere? Kita sudah bahas pada video pembelajaran sebelumnya ataupun pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi upacara Seikere merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit, membungkuk 90 derajat. Jadi kalau kita artikan itu seperti kita dalam Islam itu ruku, ya kan, ruku dalam sholat. Nah, makanya juga banyak terjadi pertentangan dengan upacara penghormatan ini karena memang menurut agama Islam ini tidak sesuai dengan dengan ajaran Islam gitu ya. Karena kita disuruh untuk hormat kepada Kaisar Jepang tadi dengan cara membungkuk 90 derajat ke arah matahari terbit. Nah, jadi dengan cara ini masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanannya dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 25 Oktober 1944 Kiai Zainal Mustafa itu harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati oleh Jepang. Lagi-lagi perlawanan di Aceh tadi rakyat Indonesia kalah ya kan. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya juga kita kalah. Nah, Jepang yang menang seperti itu. Kemudian perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama, tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya seperti Aceh dan juga Tasikmalaya tadi. Nah, rakyat Indramayu dipaksa menjadi Romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Nah, ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Indramayu untuk menentang Jepang. Nah, lalu yang keempat yaitu perlawanan di Blitar. Nah, perlawanan di Blitar ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh PETA, pembela tanah air. Nah, perlawanan ini terjadi pada 14 Februari 1945 yang di bawah pimpinan Supriyadi, dipimpin langsung oleh Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar dalam sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, itulah keempat perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya ada beberapa perlawanan lainnya itu yang dilakukan di wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, tapi memang kita khusus bahas 4 saja di sini ya. Tadi yang pertama di Aceh, kemudian di Tasikmalaya, di Indramayu, dan juga di Blitar. Oke, ini adalah materi singkat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dengan penjelasannya. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.